Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Halo dan sanak sadonyo dimanapun berada, ketemu lagi bersama saya Stephanie Idris. Nah, kali ini saya akan mereview bab pertama dari buku Dasar-Dasar Ilmu Politik karangan Profesor Miriam Budiarjo. Oh ya, dan sanak sadonyo, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Pengertian ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politics atau kepolitikan. Sedangkan politik artinya adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Apakah iya ilmu politik itu tergolong ilmu pengetahuan? Nah, untuk menjawab itu, kita akan membahas ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Karakteristik ilmu pengetahuan adalah tantangan untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol, misalnya laboratorium. Jika definisi ini dipakai, maka ilmu politik dan ilmu sosial lainnya tidak termasuk ke dalam ilmu pengetahuan. Karena yang diteliti adalah manusia, sedangkan manusia adalah makhluk yang kreatif, yang selalu menemukan akal baru yang belum dan tidak pernah diramalkan. Oleh karena itu, para sarjana ilmu sosial mengadakan pertemuan di Paris tahun 1948. Mereka berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Apabila perumusan ini dipakai, maka ilmu politik dan ilmu sosial lain boleh dinamakan suatu ilmu pengetahuan. Akan tetapi, tahun 1950-an, banyak sarjana ilmu politik yang tidak puas dengan perumusan ini, sehingga muncul pendekatan perilaku atau behavioral approach, yang merupakan gerakan pembaruan atau disebut gerakan revolusi ilmu politik, dengan merumuskan pokok pemikiran berikut. Sekalipun perilaku manusia adalah kompleks, tetapi ada pola-pola tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang yang dapat diidentifikasi. Dan tetapi, tahun 1960 timbul reaksi terhadap pendekatan perilaku yang datang dari ahli orientasi politiknya yang kekiri-kirian seperti Herbert Marcuse dan Jean-Paul Sartre, yang mengatakan bahwa pendekatan perilaku terlalu kuantitatif dan abstrak sehingga tidak mencerminkan realitas sosial. Pendekatan perilaku sendiri muncul dan berkembang dalam masa sesudah Perang Dunia Kedua. Gerakan ini terpengaruh oleh karya sarjana sosiologi Max Weber dan Talcott Person. Salah satu pemikiran pokok dari pelopor pendekatan perilaku adalah bahwa perilaku politik harus lebih menjadi fokus pengamatan daripada lembaga-lembaga politik. Pendekatan perilaku mempunyai beberapa keuntungan, antara lain memberi kesempatan untuk mempelajari kegiatan dan susunan politik di berbagai negara yang berbeda sejarah perkembangannya, latar belakang kebudayaan, dengan mempelajari bermacam-macam mekanisme yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang memang merupakan tujuan dari setiap kegiatan politik dimanapun terjadi. Sementara, pelopor pendekatan tradisional tidak tinggal diam, dan terjadilah polemik yang sengit antara pendekatan perilaku dengan pendekatan tradisional. Para tradisionalis menekankan pada nilai-nilai dan norma-norma bersifat ilmu keterapan dan tidak mengenakan kuantitatif. Kedua belah pihak meningkatkan dan mempertajam alat analisa masing-masing untuk kembali meneliti kerangka, metode, dan tujuan dari ilmu politik. Sekalipun tidak ada yang menang, tetapi hasil dari dialog ini sangat mendorong perkembangan ilmu politik itu sendiri. Dalam hubungan ini, menimbulkan revolusi pasca behaviorisme. Gerakan ini timbul di Amerika pertengahan 1960 dan mencapai puncaknya pada Perang Vietnam. Gerakan protes ini terpengaruh oleh tulisan-tulisan cendekiawan seperti Herbert Marcuse, C. Wright Mills, Jean-Paul Sartre, dan lain-lain. Reaksi ini berbeda dengan pendekatan tradisionalis yang memandang masa depan, sedangkan kelompok kedua lebih memandang ke masa lampau. Kejadian-kejadian ini membuka mata para sarjana ilmu sosial di Amerika untuk mempergiat usahanya memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakatnya.
Perkembangan yang terjadi di Amerika memberikan pelajaran yang penting tentang kedudukan dan peranan ilmu sosial di negara kita. Sekian dari review saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.